Shalom jemaat Tuhan dan Bread Life Listener. Tema Bread Life hari ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan dan disukai manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah ditetapkan menjadi penduduk Indonesia, negara yang subur dengan iklim yang menyenangkan dan sangat cocok untuk bertani atau berkebun. Maka ada sebuah lagu yang berkata, tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tentu setiap orang yang bertani atau berkebun ingin tanamannya menghasilkan yang baik, daunnya hijau, segar, buah yang indah, atau buahnya manis. Dalam Yesaya 5 ayat 1-7, Tuhan mengibaratkan alam semesta sebagai kebun anggurnya dan bangsa Israel sebagai tanaman anggur. Tuhan telah memilih tanah yang subur dan mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan bibit anggur pilihan, memelihara dan menjaganya sambil menantikan hasil buah anggur yang baik. Namun yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Bangsa Israel gagal menjadi apa yang Tuhan inginkan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa, mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bahkan tega menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman-Nya, sehingga hal itu menimbulkan murka Tuhan. Sekarang Tuhan mempertanyakan bangsa Israel, kurang apa lagi yang harus dilakukan Tuhan supaya kehidupan bangsa Israel menghasilkan buah-buah yang manis? Saudaraku, kita adalah Israel rohani. Kita adalah pohon anggurnya Tuhan. Tuhan telah mengusahakan segala yang baik bagi kita. Tuhan telah memberikan anugerah, kemurahan, teguran, dan berkat selama kita hidup sampai saat ini. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kita agar berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan, yaitu buahnya manis. Artinya setiap orang yang ada bersama dengan kita dapat merasakan buah kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan dan disukai manusia. Pertanyaannya adalah, apabila Tuhan sudah begitu baik kepada kita, Tuhan sudah memberikan segala-galanya dan melakukan yang terbaik kepada manusia, bahkan sampai rela memberikan nyawanya ganti hidup kita, mengapa kita masih seperti buah anggur yang asam? Penggambaran umat Tuhan dengan memakai perumpamaan buah yang manis dan buah yang asam berarti kita harus fokus tidak sekedar pada buah, yaitu apa yang telah kita perbuat, tetapi juga apakah perbuatan itu menyenangkan Tuhan dan berguna dan membangun bagi manusia. Atau rasa buah itu manis. Mungkin kita telah berbuat sesuatu bagi sesama dan telah melayani Tuhan, tapi kita tidak sadar bahwa buah yang kita hasilkan rasanya asam. Jemaat Tuhan dan Bread Life Listener, ada beberapa hal yang harus menjadi bahan perenungan kita agar kehidupan kita menghasilkan buah anggur yang manis. Yang pertama, seringkali kita orang percaya melakukan sesuatu hanya menuruti keinginan dan kekuatan sendiri. Kita merasa tidak memerlukan Allah. Tanpa kehadiran Tuhan, kita masih dapat menjalani kehidupan ini dengan baik kok, masih dapat melakukan perbuatan baik kok. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 mengajar bahwa tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman berarti kita percaya Allah ada dan menyertai kita. Hendaknya kita menyertakan Allah dalam segala hal dan dalam segala perbuatan. Itulah yang berkenan kepada Allah. Perkataan dan perbuatan kita harus menjadi bukti bahwa Allah ada. Karena hidup kita semata-mata hanya oleh karena kasih, anugerah dan kemurahannya. Jadi apapun yang kita perbuatlah bagi Allah, dari Allah, dan oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, tidak sedikit orang percaya melakukan sesuatu hanya sekedar formalitas dan pencitraan belaka. Kita menolong orang, kita melakukan perbuatan baik agar mendapat pujian, bukan karena dilandasi oleh kasih. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 3 mengajar bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya.
Perkataan dan perbuatan kita harus menjadi saluran kasih Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, dengan kasih yang tidak bersyarat, tidak terukur, dan tidak berubah. Yang ketiga, salah satu unsur dari luar yang bisa mengganggu hasil panen petani adalah iklim atau cuaca. Musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan pasti akan mempengaruhi buah. Nah, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kehidupan rohani adalah pergaulan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Penyebab utama bangsa Israel memberontak kepada Allah karena dipengaruhi bangsa asing yang menyembah allah-allah lain. Kami mendoakan agar kehidupan semua jemaat Tuhan dapat diumpamakan sebagai pohon anggur yang buahnya manis, sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan dan disukai sesama manusia. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.